ya, Darul Harb dan Darul dia. Pokoknya kalau bukan Islam itu musuh harus diperangi. Kalau sekarang pemikiran itu sudah tidak berjalan, di mana umat Islam merasa aman melaksanakan ajaran agamanya, maka itu Darul Islam. Tapi kemudian Pak Quraisy, bagaimana menjelaskan aksi teror bom yang kemudian melibatkan pelaku bom bunuh diri dan... Nah, itulah kesalahan penafsiran. Dianggap karena tidak dijaga sejak awal. Itu sebabnya nanti kita lihat kenapa. Kenapanya itu yang harus tapi diketahui saya lebih masih jauh. mau melihat bahwa gerakan-gerakan teror yang ada sekarang itu berusaha menggunakan ayat-ayat Al-Quran dalam Islam atau teks-teks dalam perjanjian baru atau perjanjian lama untuk mendukung gerakannya. Jadi gerakan ini berdasarkan nilai yang dianut. Oke, Pak, kalau boleh saya beralih dulu ke Pak Nur Hadi yang Bapak ketahui gitu ya, Pak Nur Hadi mengenai kalau kita sekarang bicara mengenai jaringan teroris yang ada dalam tanda kutip gitu, jaringan teroris yang ada di Indonesia pada saat ini. Artinya kemudian kita juga mendengar ada pola-pola brainwashing gitu yang dilakukan dalam rekrutmen mereka. Nah, apa yang Anda ketahui tentang metode brainwashing ini? Apa kemudian yang diajarkan gitu kepada mereka? Iya, memang benar bahwa ada proses rekrutmen yang cukup sistematik yang dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal yang dengan sengaja mentargetkan anak-anak muda yang sebenarnya frustasi dan putus asa menghadapi situasi yang dalam bayangan mereka tidak kunjung membaik dan membayangkan masa depan yang gelap bagi mereka. Target yang mudah begitu? Iya, sebagian dari mereka yang mengalami kita sebut sebagai deprive ini kemudian bersinggungan baik secara sosial ataupun secara spasial dengan orang-orang yang terlebih dahulu aktif di dalam gerakan itu. Polanya selalu begitu biasanya. Bersinggungan secara sosial itu baik karena ada hubungan kekerabatan ya, saudara merekrut saudara yang lain, atau kawan merekrut kawan, atau kedekatan spasial karena tinggal di satu kos yang di sebelahnya itu kebetulan terlebih dahulu aktif di dalam gerakan NII atau Jamaah Islamiyah misalnya. Lalu mereka biasanya pertamanya mengajak pengajian lah, ikut pengajian kami karena ada anak-anak muda yang sedang mengalami kebingungan, dalam bahasa antropologinya itu kehilangan identitas. Mereka kemudian daripada sendirian merasa frustasi, lebih baik cari kawan untuk berbagi, untuk bercerita. Itu juga kelompok pengajian yang dikelola oleh sel-sel rahasia ini muncul sebagai semacam umbrella ya, umbrella of communality, payung komunalitas alternatif ketika. Tapi untuk meyakinkan gitu bahwa kemudian mereka diyakinkan untuk melakukan aksi-aksi kekerasan begitu. Iya, mereka pertama sebenarnya membangun argumen itu dari tauhid. Tauhid mereka tegaskan sebagai prinsip dasar. Muslim yang baik, Muslim yang committed terhadap ajaran-ajarannya adalah yang mengamalkan tauhid secara konsisten. Artinya bahwa tapi kalau gini, andai kata terorisme tidak diimpor ke Indonesia, tidak akan terjadi hal itu. Betul. Terorisme yang diimpor. Kita berhenti di situ dulu ya. Kita berhenti di situ dulu. Saya kira bukan soal impor mengimpor, ini soal gejala global. Mana ada lagi belahan dunia yang terpisah dari belahan dunia lainnya. Kan Malaysia tidak ada teroris.